Baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Amin. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam mata kuliah hukum adat. Dan insya Allah mudah-mudahan semua bisa memahami apa yang Ibu sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, dan juga Ibu sudah berusaha untuk bagaimana merekod dan membagikan ke anak-anakku sekalian untuk di YouTube ya, supaya bisa ditonton. Nah, pada hari ini kita akan membahas ataupun mempelajari tentang asal-usul dan perkembangan awal hukum adat di Indonesia ya. Jadi ini hanya sekilas saja untuk menjadi sebuah bahan anakku sekalian bahwa hukum adat itu berasal dari mana sih? Ya, gitu ya. Jadi pada masa prakolonial, sebelum penjajahan, setiap komunitas etnis di Nusantara memiliki aturan hidup tersendiri, ya, pasti. Sebelum tahun 45 Indonesia merdeka, nah tentunya Siti Insyira Oli minta tolong mic-nya dikontrol. Nah, yang kedua, hukum tidak tertulis dipraktikkan melalui lembaga adat seperti negeri, marga, atau nagari. Nah, di Sulawesi Utara itu kita kenal ada marga. Kalau kami di Sulawesi Selatan itu tidak ada marga ya. Melekat nama bapak, misalnya nama Ibu Rosdalina Bukido. Bukido itu bukan marga, tapi itu adalah nama ayah kandung saya. Tapi kalau di sini, misalnya di mana di Sulawesi Utara, misalnya eh, siapa ya, Mokodompit, Mokodongan, nah itu ya marga, marga. Kemudian fokus pada penyelesaian konflik secara damai dan musyawarah, gitu. Jadi pada masa prakolonial atau sebelum penjajahan itu, dalam hal terjadinya konflik atau selisih pandangan, perbedaan kepentingan itu diselesaikan secara damai atau melalui musyawarah mufakat. Nah, sifat hukum adat pada masa ini sekarang mengatur semua aspek kehidupan, baik terkait dengan tanah, waris, perkawinan, pidana ringan, dan lain sebagainya. Adik-adik sekalian, kalau misalnya pidana ringan di kampung-kampung itu, biasanya kan sebenarnya harus diproses ya ke kepolisian. Tapi terkadang mereka itu hanya sampai kepada hukum tua, sampai ke sangadi, sampai ke kepala desa untuk mencari solusi ataupun mencari upaya perdamaian. Nah, biasanya hal seperti itu ketika misalnya dari hukum tua, kepala desa, sangadi, dan lain sebagainya itu bisa menyelesaikan secara musyawarah mufakat, maka tidak sampai untuk dilaporkan ke kepolisian. Karena kapan misalnya sampai ke kepolisian itu sudah diproses secara hukum. Nah, secara hukum. Itulah yang saya sering sampaikan bahwa di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia kita itu mengatur bahwa negara kita adalah negara hukum. Nah, negara hukum yang dimaksudkan, saya ulangi lagi, bisa tunduk atau bisa terimplementasi melalui hukum positif, bisa terimplementasi melalui hukum Islam, dan bisa juga melalui hukum hukum adat. Nah, hukum adat yang kita lakukan sekarang ini biasa tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, orang tua kampung, kalau ya pulang misalnya ke daerah Mongondo atau di selatan ataupun ke Gorontalo dan lain sebagainya, itu Minahasa, pasti di sana ada yang dituakan di kampung kita, di daerah kita, di lingkungan kita. Yang tempat misalnya masyarakat itu bertanya, gitu ya, bertanya. Nah, yang kedua disampaikan secara lisan dan diwariskan secara turun temurun.
Nah, memang pada dasarnya hukum adat itu bersifat tidak tertulis. Karena meskipun dia tidak tertulis, dia tetap memiliki sebuah peran, dia tetap memiliki sebuah fungsi, dia tetap memiliki sebuah kedudukan untuk mengatur segala hal ihwal yang terjadi atau kepentingan yang terjadi pada masyarakat. Yang tadi bisa saja dalam hal sengketa tanah adat, bisa saja dalam hal sengketa kewarisan, bisa saja dalam hal perkawinan, dan dalam hal pidana ringan, dan lain-lain sebagainya. Yang sering anak-anakku sekalian jumpai adalah pada persoalan-persoalan tentang perkawinan. Nah, baru saja terjadi di daerah Sulawesi Selatan ya, Rahmat ya. Itu ada sebuah ritual adat yang dilakukan daerah Maros kayaknya itu. Nah, nanti saya kasih tugas itu untuk menganalisis. Untuk seorang kerabat dari mempelai itu mau melakukan ritual adat yang merupakan simbol sebuah kesetiaan. Nah, setelah itu dia pakai kris, kemudian dia ketika dia mau mendemonstrasikan, ternyata kris itu melukai tubuhnya. Nah, itu ya. Jadi perlu juga kehati-hatian sebenarnya. Oke. Yang ketiga, dihormati karena melekat dalam struktur sosial dan kepercayaan masyarakat. Nah, ingat bahwa ketika adat itu melekat kata hukum di belakangnya, maka hukum adat tersebut itu harus dipatuhi, harus dijalankan oleh masyarakat. Kenapa seperti itu? Karena kalau tidak dijalankan, kebiasaan itu yang sudah turun-temurun di masyarakat, yang sudah sering dilakukan di masyarakat, maka akan menimbulkan sebuah akibat hukum. Ya, paham ya? Oke. Nah, selanjutnya, apa kontribusi Van Vollenhoven ya pada masa kolonial, pengakuan dan kodifikasi oleh Belanda? Apa kontribusi Van Vollenhoven? Tahun 1874 sampai 1933, sebelum kita merdeka, sebelum Indonesia merdeka. Indonesia merdeka tahun berapa? 45. Tahun 45. Oke. Ya. Mengklasifikasikan 19 lingkungan hukum adat atau yang ada di Indonesia. Menentang penerapan hukum Belanda secara penuh kepada rakyat pribumi dan memperjuangkan pengakuan hukum adat sebagai sistem hukum yang sah. Ini kontribusi Van Vollenhoven yang banyak meriset, yang banyak atau merupakan tokoh hukum adat di Indonesia. Nah, pengaruh kolonial, hukum kolonial mengkodifikasi hukum adat dalam kerangka hukum kolonial. Ya, in this Stadregeln, ya, mengklasifikasi hukum adat, mengkodifikasi. Jadi mengkodifikasi hukum adat dalam kerangka hukum kolonial. Dan yang kedua, hukum adat dijadikan dasar hukum untuk penduduk pribumi, berbeda dengan hukum Eropa dan Timur Asing. Nah itu, karena tadi melihat bagaimana sebenarnya rakyat atau masyarakat Indonesia memiliki ciri khas, memiliki perilaku-perilaku atau ritual-ritual adat yang berbeda, yang tentunya dilatar belakangi oleh bermacam-macam suku, bermacam-macam budaya. Ya, sehingga oleh Van Vollenhoven itu mengatakan bahwa hukum adat itu dijadikan dasar untuk masyarakat pribumi. Masyarakat pribumi yang dimaksudnya ya kita yang orang yang dijajah. Kita dijajah kan berapa abad namanya kita dijajah oleh para negara-negara yang lain menjajah Indonesia. Nah, tentunya walaupun kita dijajah, tapi kita memiliki sebuah karakter, kita memiliki sebuah perilaku adat yang tentunya tidak boleh diintervensi dari para penjajah. Karena itu merupakan sebuah karakteristik kita, merupakan sebuah identitas kita. Ya, our identity of our culture. Ya, identitas daripada budaya kita. Nah, itu.
Apa dampaknya? Di satu sisi hukum adat diakui, di sisi lain dikendalikan dan dibatasi oleh kekuasaan kolonial. Yang namanya kita dijajah, pasti kita memiliki sebuah keterbatasan untuk berbuat gitu. Pasti. Karena kita adalah sebuah daerah atau teritorial yang dikuasai oleh negara lain. Karena waktu itu kita belum merdeka. Beda ketika Indonesia sudah merdeka ya. Ini hanya pengetahuan awal. Nah, sehingga Van Vollenhoven dan pembelaannya terhadap hukum adat, adatrecht is in living recht. Hukum adat adalah hukum yang hidup dan dinamis. Ya, Cornelis Van Vollenhoven. Hukum adat adalah sistem hukum yang lengkap dan rasional dan memetakan wilayah hukum adat dan menegaskan keberagaman lokal hukum. Ini dia. Yang daerahnya ya, kita berada di sini nih, di Sulawesi ini. Sulawesi, ya. Ini Kalimantan, ini Sumatera, dan Jakarta. Jadi anak-anakku sekalian coba lihat nih. Di peta ini begitu banyaknya ya. Begitu banyaknya penduduk Indonesia yang tentu berasal dari berbagai ragam dari kepulauan-kepulauan ini nih. Bisa dilihat. Nah, inilah yang merupakan ciri khas kita sebagai masyarakat Indonesia yang memiliki budaya yang beragam tadi ya. Itu. Nah, hukum adat setelah Indonesia merdeka, kita lihat periode awal kemerdekaan, hukum adat tetap berlaku dalam banyak aspek kehidupan masyarakat, namun belum memiliki posisi eksplisit dalam konstitusi awal. Nanti kita lihat. Ini pada awal kemerdekaan. Yang namanya itu pada masa transisi sebelum kita merdeka dan kita memasuki awal kemerdekaan tahun 45. Gitu ya. Nah, sehingga walaupun tadi secara eksplisit belum ada dalam konstitusi kita, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang kita telah melakukan amandemen yang sudah 4 kali amandemen perubahan. Nah, pada pasal 18B ya, 18B ayat 2, Undang-Undang Dasar 45 itu mengatakan begini. Amandemen pertama. Amandemen Undang-Undang pertama tahun 99. Kenapa dia amandemen pertama tahun 99? Ada yang paham nggak? Nah, karena tahun 98 itu adalah pasca reformasi yang diturunkannya Pak Harto kan, tahun 98 itu. Anda paham nggak sejarahnya itu tahun 98? Masa reformasi ketika Pak Harto digulingkan pada waktu itu melalui demonstrasi. Nah, sehingga pada waktu itu diganti oleh Presiden Habibie, gitu ya. Nah, oleh karenanya di amandemen tahun 99 itu mengatakan negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Sudah masuk secara eksplisit dalam konstitusi kita. Nah, ya, negara mengakui. Ada 2 kata, mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional. Apa yang menjadi hak tradisional pada masyarakat adat dalam hal bidang perkawinan? Apa yang menjadi hak-hak masyarakat secara konstitusional dalam hal warisan, dalam hal pidana ringan, dalam hal misalnya kasus sengketa tanah adat, itu diakui dan dihormati oleh negara. Karena ingat anak-anakku sekalian bahwa tujuan hukum itu adalah untuk mengatur. Ya, hukum itu untuk mengatur. Undang-Undang 45 untuk yang menjadi payung hukum dari segala hukum, sumber dari segala sumber hukum. Jadi dalam kalau grand teori, kalau kita dalam metode penelitian ada yang disebut dengan grand teori itu, Undang-Undang 45 itu berada di atas. Nah, kemudian di bawah itu ada middle teorinya, ada undang-undang nomor berapa. Kemudian di bawahnya itu ada yang disebut dengan applied teori. Jadi ini yang memayungi ke bawah. Ya, tidak boleh bertentangan. Nah, ketika ada sebuah pertentangan, maka dia diujikan di Mahkamah Konstitusi. Nah, gitu. Nah, kita kembali. Jadi, kedudukan ataupun pengakuan hukum adat setelah Indonesia merdeka itu secara eksplisit telah dituangkan dalam pasal 18B ayat 2 Undang-Undang 45. Ya. Jadi, kalau misalnya hakim yang tugasnya adalah menerima, memeriksa, menyelesaikan dan memutus perkara,
berdasarkan dengan kehidupan ataupun perilaku masyarakat setempat, itu dibenarkan. Kenapa seperti itu? Karena memang dia ada dasarnya secara yuridis, secara normatif dalam Undang-Undang 45. Oke? Paham ya? Dimasuk ya di otak ya, usahakan dimasukkan di otak karena udah pada istirahat tadi, udah tidur siang. Oke. Yang kedua, syarat sepanjang masih hidup sesuai perkembangan masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum dan HAM, hak asasi manusia. Tapi jangan sampai hak asasinya HAM-nya yang kebablasan gitu ya. Jangan kita bicara HAM tapi kita tidak melaksanakan tugas kita sebagai warga negara yang baik. Jadi tadi awalnya bahwa hukum adat itu adalah living law, hukum yang hidup di masyarakat. Yang namanya hidup, ya dia menyesuaikan dengan kondisi masyarakat tersebut, masyarakat setempat. Ya, era kalian lahir beda pelaksanaan ataupun perkembangan hukum adat di era ibu. Ya, nah era kalian itu. Tetapi apakah hukum adat tidak ada? Hukum adat tetap ada. Nah, tinggal menyesuaikan tadi dengan kondisi masyarakat tersebut. Apa yang menjadi filternya adalah undang-undang, ya karena kita adalah negara hukum, filternya kita sebagai negara sebagai orang yang beriman, filternya adalah syariat. Makanya ada yang mengatakan adat bersendikan syariah, syariah bersendikan kitabullah. Gitu. Oke ya? Nah, pada era reformasi, anakku sekalian, penguatan masyarakat adat melalui berbagai undang-undang sektoral. Nah, itulah makanya keluar undang-undang desa, undang-undang kehutanan, dan lain-lain. Ya, undang-undang desa. Nah, yang kedua tumbuhnya gerakan advokasi hukum adat. Banyak aktivis-aktivis. Ya, kalau kami di pergerakan di PMI itu, ya banyak melakukan advokasi. Sahabat-sahabat melakukan advokasi. Mungkin juga anak-anak HMI juga seperti itu. Atau pada organisasi ekstra kampus. Banyak melakukan advokasi. Advokasi kemana? Kepada masyarakat yang termarginalkan. Banyak sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang melakukan advokasi, melakukan pendampingan hukum itu kepada daerah-daerah pesisir. Di mana daerah-daerah pesisir itu, misalnya mereka bermukim, misalnya di satu tempat, akan tetapi dilakukan reklamasi. Nah, itu. Reklamasi dilakukan untuk bagaimana untuk peningkatan ekonomi. Nah, itu banyak kita melakukan advokasi di bidang itu. Nah, setelah misalnya melakukan advokasi, apa langkah selanjutnya yang harus dilakukan? Ya tentunya kita harus mengatur. Karena negara hadir itu untuk mengatur masyarakat. Masyarakat apa yang dimaksudkan bukan hanya masyarakat perkotaan, masyarakat pedesaan, masyarakat yang marginal, masyarakat yang marginal yang saya masukkan yang tinggal di pelosok-pelosok desa ya, atau misalnya di daerah-daerah yang terpencil misalnya. Ya, sehingga itu harus diurus. Tugas negara kan untuk mengurus. Jangan negara yang mau diurus. Nah, ketika ada sebuah tanggung jawab yang diberikan, maka wajib hukumnya untuk mengurus. Termasuk masyarakat adat yang harus diurus, tanah-tanah adat yang merupakan hak ulayat masyarakat adat setempat. Nah, itu ya. Jadi dalam konstitusi, anakku sekalian, itu diatur. Oke. Kita ke slide berikutnya. Nah, struktur sistem hukum nasional Indonesia. Sistem hukum nasional Indonesia bersifat pluralistik, artinya, ya plural itu kan banyak. Banyak kan? Jadi plural itu terdiri dari banyak komponen, banyak sistem. Jadi hukum nasional positif bersumber dari perundang-undangan formal. Hukum adat hidup dalam masyarakat sebagai living law. Hukum agama, khususnya hukum Islam, berlaku dalam bidang tertentu seperti perkawinan, warisan, dan zakat. Tapi zakat itu kan sudah masuk. Kalau mau dimasukkan itu dengan zakat 2,5% ya. Nah, 2,5% itu. Untuk kita
mengeluarkan zakat, karena zakat juga memiliki kontribusi dalam hal pengentasan kemiskinan. Jadi begitu, dia anak-anakku sekalian semua punya, hukum nasional punya tugasnya masing-masing, hukum adat juga punya, hukum agama juga punya. Kenapa hukum agama seperti hukum Islam? Karena kita mayoritas penduduknya di Indonesia adalah hukum Islam. Nah, silakan dalam hal mungkin ada perselisihan yang terjadi. Saya baru tadi mengajar tentang teknik negosiasi dan mediasi. Ya, jadi saya bilang dalam hal penerapan negosiasi mediasi itu kita tidak memakai penerapannya secara normatif. Enggak. Tetapi kita melihat apa yang disepakati oleh kedua belah pihak. Nah, ini pun dalam hukum adatnya bisa dijadikan sebagai dasar ketika anakku sekalian menjadi mediator misalnya. Ketika anakku sekalian menjadi penengah. Karena anakku sekalian adalah sarjana hukum Fakultas Syariah IAIN Manado yang akreditasi unggul. Nah, kan itu. Gitu kan? Itu. Itu ya? Ya. Jadi apa yang merupakan landasan ideologis dan konstitusionalnya adalah Pancasila sebagai dasar filsafat hukum nasional. Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Itu ketuhanan yang Maha Esa itu Anda melihat cuma berapa kata. Tetapi dia memiliki makna yang besar ketika anak-anakku sekalian mengkaji. Apa makna sila pertama? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kemanusiaan yang adil dan beradab inilah yang dijadikan oleh Samratulangi dengan slogannya kita di Sulut Sitau Timau Tumau Tau. Manusia hidup untuk memanusiakan orang lain, untuk menghidupkan orang lain. Itu kalau di bandara kan nggak ada slogan itu. Persatuan Indonesia. Kita berbeda agama di sini ada berapa peserta? Ada yang Mongondo, ada yang Bantik, ada yang dari Sangir, ada yang Minahasa, ada yang dari Bugis, ada yang Makassar, ada dari Jawa, ada dari Ternate, dari Minahasa, dan dari mana saja. Itulah bentuk keragaman kita. Tapi satu, bahwa kalian itu adalah mahasiswa Fakultas Syariah. Jaga persatuannya. Jangan karena berbeda etnik, berbeda suku, kalian mau berpecah. Tidak boleh. Makanya satu labelnya adalah mahasiswa Fakultas Syariah di IAIN Manado. Jaga uhuannya, jaga persatuannya. Begitupun dalam konteks kita bernegara. Ya, cara seperti itu. Jadi kalau Ibu selalu mengatakan bahwa negara ini akan aman, negara ini akan damai kalau kita memulai kenyamanan itu, kedamaian itu, keamanan itu dari lingkup yang terkecil. Ya. Dari lingkup terkecil yang aku sekalian di fakultas, di kelas, itu kan banyak berkomunikasi, banyak berinteraksi dengan orang lain. Kalau mampu untuk membina komunikasi dengan baik, berarti Anda akan pasti menjadi warga negara yang baik. Makanya jangan heran, ada beberapa daerah yang banyak sekali ada bentrok antar warga, antar masyarakat, bahkan sekolah-sekolah. Ya, alhamdulillah kita aman. Ada di beberapa perguruan tinggi itu antar fakultas saling bentrok, anarkis. Itu nggak bisa. Kenapa? Yang tadi yang sila ketiga persatuan Indonesia itu tidak diterapkan. Yang keempat apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu tadi yang ada sebuah musyawarah mufakat. Ketika ada masalah di dalam lingkup adat kita, loh mari kita sama-sama duduk. Mari kita sampaikan ke orang tua, tokoh adat, tokoh agama. Yang kita tuakan, Pak, orang ini misalnya remaja masjid ada begini, apa kira-kira solusinya? Itu kan enak. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Coba dikaji itu 5 sila. Yang menjadi ini tadi, dasar filsafat hukum nasional. Jadi Pancasila yang 5 itu jangan cuma dipajang doang. Tapi itu harus betul-betul dimaknai. Karena secara filosofinya apa? Sama yang kemarin yang siapa ya? Rahmat sampaikan ya. Ada ritual adat di sini Ponto misalnya. Ada. Makna filosofinya itu ada.
Nggak mungkin dilakukan oleh orang tua atau nenek moyang kita kalau tidak ada maksud dan tujuannya. Tetapi ingat pada masa sekarang ini, apakah maksud dan tujuan itu memiliki relevansi dengan syariat kita, dengan agama kita, agama Islam, khususnya kita di Islam. Yang lain ya menyesuaikan dengan agama masing-masing. Kan begitu. Ya, begitu. Makanya kalau dalam perkawinan itu kan, Ibu saya sampaikan dalam Undang-Undang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan dicatat. Berarti dua, hukum agamanya dilaksanakan dan melalui pencatatan perkawinan kalau kita di KUA, Kantor Urusan Agama. Tapi kalau hanya menikah misalnya secara siri tetapi tidak dicatat di KUA, menurut saya perkawinannya tidak sah. Karena dalam undang-undang, dalam konstitusi kita, dalam undang-undang perkawinan mengatur bahwa sahnya perkawinan itu ada dua, sah menurut agama dan sah menurut hukum pemerintah, hukum negara. Gitu ya. Nah, itu anak-anakku sekarang sebagai hukum mahasiswa prodi hukum keluarga itu harus benar-benar paham. Nah, paham. Apalagi calon sarjana hukum. Ini baru semester berapa? Semester 2 ya, ada semester 2 dan semester 4. Ini masih, insya Allah masih panjang perjalanan untuk mengkaji apa yang menjadi ranah daripada hukum keluarga. Kalian bersyukur sekali. Di kampus kita S1-nya hukum keluarga ada di Fakultas Syariah, S2-nya ada hukum keluarga, S3-nya juga ada. Nah, alhamdulillah kita sekarang ini guru besar untuk Fakultas Syariah itu sudah ada 7 orang. Nah, 7 orang. Insya Allah hari Senin, makanya Ibu sampaikan Ibu masuk karena hari Senin itu full kegiatan untuk pengukuhan guru besar. Nah, bersyukur. Kalian itu senang sekali. Ya. Nah, yang kedua, Undang-Undang Dasar 45 sebagai sumber hukum tertinggi yang tadi Ibu sampaikan bahwa Undang-Undang 45 itu adalah payung hukum yang memayungi. Memayungi tadi tuh. Memayungi semua. Yang membawa payung itu kan kalau orang pakai payung kan memayungi kita dari hujan, dari panas gitu ya. Nah, kalau ada yang bocor itu berarti ya harus diuji materialkan. Gitu kan. Maknanya begitu. Makanya uji material silakan banyak. Pasal-pasal dalam Undang-Undang 45 itu yang diuji materialkan. Jadi uji material itu dilakukan ketika undang-undang itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Kecuali kalau misalnya peraturan daerah bertentangan dengan undang-undang itu di Mahkamah Agung disampaikan. Oke. Nah, tujuan sistem hukum nasional yaitu mewujudkan keadilan substantif dan yang kedua menyesuaikan hukum dengan budaya masyarakat yang majemuk. Ya, itu ya budaya kita yang beragam. Nah, Undang-Undang 45 dan pengakuan hukum adat yang ini tadi. Pada pasal 18B ayat 2. Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI. Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI adalah harga mati. Tidak ada yang boleh merusak, tidak ada yang boleh mengusik. Nah, makanya kalau kita di Nahdlatul Ulama itu ya watan, ya watan, ya watan, hubul watan minal iman itu. Ya, cinta tanah air itu adalah bagian dari iman. Karena kenapa? Kalau kita tidak cinta kepada tanah air itu kita berbeda. Ya Allah, na'udzubillah min zalik, itu kita bisa berkonflik. Bayangkan kalau konflik itu tumbuh di negara kita. Ya, mana penting? Negara mengakui eksistensi hukum adat. Hukum adat memiliki ruang legal dalam sistem hukum nasional. Bersyarat tidak bertentangan dengan prinsip NKRI dan hak asasi manusia yang dituangkan dalam Undang-Undang 1999. Itu ya. Jadi nanti kalau ada yang mau mengkaji skripsinya tentang ini silakan dikaji. Hukum adat. Bagaimana sih dengan sekarang hukum adat yang terjadi? Prinsipnya ada enggak hukum adat yang bertentangan dengan HAM? Ada enggak hukum adat yang sudah akan merusak nilai-nilai NKRI kita? Ya bisa saja. Ada enggak hukum adat yang sudah mulai melenceng misalnya dari falsafah hidup bangsa kita? Dikaji.
Ya, calon-calon sarjana hukum begitu, bukan hanya tidur, bukan hanya datang duduk bakar lota di gazebo, bukan. Ya, bukan. Tapi datang belajar, datang mengkaji, menganalisis, berdiskusi. Makanya Ibu kan itu siapkan di Fakultas Syariah itu law corner, corner hukum, supaya kalian itu bisa berdiskusi, bisa bertukar pendapat, bertukar pikiran. Apa sih yang dihadapi oleh bangsa kita sekarang ini, kayak sekarang nih, misalnya marak itu di televisi dan lain sebagainya, silakan dikaji sebagai mahasiswa, ya, sehingga implementasi dalam undang-undang sektoral ada. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 tentang pengakuan hak wilayah itu tadi, undang-undang apa itu, pokok-pokok ketentuan agraria itu, pengakuan hak wilayah. Undang-Undang Nomor 6 2014 tentang desa adat, ya, pengakuan desa adat. Undang-undang kehutanan, pengakuan hutan adat. Undang-undang perlindungan dan pemberdayaan masyarakat dalam proses pembentukan ini masih. Wah, kita tinggal 5 menit ya. Ya. Nah, apa yang menjadi integrasi hukum adat dalam sistem nasional? Yang pertama, hak wilayah. Masyarakat adat memiliki hak kolektif atas tanah dan hutan. Diakui dalam Undang-Undang Pokok Agraria dan beberapa perda daerah. Silakan para bupati, para wakil bupati yang dipilih kemarin tahun 2024 silakan melakukan perda. Meskipun hukum adat itu sebenarnya tidak tertulis. Tapi kita adalah mengalami perkembangan secara dinamisasi, monggo. Ya kan? Gitu. Yang kedua, penyelesaian sengketa adat. Sengketa diselesaikan melalui musyawarah adat sebelum masuk ke pengadilan. Lebih enak, lebih efisien, lebih efektif menyelesaikannya melalui jalur non-litigasi. Karena kapan sudah sampai ke pengadilan, berarti saudara harus taat. Ketika dipanggil, datang, dipanggil secara sah dan patut, wajib untuk datang ke pengadilan. Kalau nggak datang, ya putus. Seperti itu, ada aturan mainnya, Pak. Diakui oleh Mahkamah Agung melalui jurisprudensi. Nah, hukum waris adat masih digunakan dalam masyarakat adat yang tidak tunduk pada hukum Islam atau hukum Barat. Dan perkawinan dan upacara adat diakomodasi oleh undang-undang perkawinan selama tidak bertentangan dengan hukum nasional. Ya, jadi begitu. Semua dalam tataran kita di Indonesia semua diintegrasikan hukum adat itu dalam sistem hukum nasional. Jadi nanti boleh menulis integrasi hukum adat dalam sistem nasional. Sudah ada judul kalian. Dikaji. Kalau ada yang senang pemerhati hukum adat, dikaji itu. Keren itu. Ya. Nah, ini praktik-praktiknya hukum adat ya. Dasar hukumnya. Ya. Ini hak wilayah atas tanah pasal 3 Undang-Undang 560. Nah, putusan MK. Kemudian penyelesaian sengketa secara musyawarah adat di KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pasal 8 dan Perma nomor 1 tahun 2008, mediasi perkara perdata, jurisprudensi MA. Perkawinan adat, upacara, mahar, struktur sosial, Undang-Undang 174. Diakui jika tidak bertentangan hukum nasional dan agama. Nah, warisan berdasarkan hukum adat berlaku di masyarakat non-muslim. Diakui dalam praktik peradilan perdata. Nah, lembaga adat. Nah, Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang desa. Kemudian pengelolaan wilayah adat. Undang-Undang 41-9 tentang kehutanan. Ini ada. Diatur. Ya, diatur. Makanya tadi praktik hukum adat itu yang tadi yang disebut dengan integrasi hukum adat. Ya, ke dalam hukum nasional. Nah, kemudian living law, hukum adat sebagai living law. Nah, waktu kita udah habis kayaknya ini kan, Mat, ya. Sebentar. Ya. Jadi, saya jelaskan sedikit lagi ya, hukum adat sebagai living law. Living law, hukum yang hidup dalam masyarakat. Ya, tidak tertulis tapi diakui dan ditaati, diakomodasi dalam berbagai regulasi. Pengakuan dalam hukum formal, KUHP, KUHAP, memperbolehkan hakim mempertimbangkan hukum yang hidup di masyarakat. Putusan Mahkamah Konstitusi telah beberapa kali menegaskan pentingnya hukum adat dan peran hakim dan praktisi. Hakim dapat mempertimbangkan nilai adat dalam pertimbangan hukum, misalnya dalam perkara pidana ringan, waris, dan perdata lokal. Advokat dan jaksa dituntut memahami konteks
sosial hukum adat. Nah, itu anakku sekalian ya. 10 slide. Nah, itulah tadi. Intinya adalah bahwa dalam hal hukum adat itu dia memiliki sebuah integrasi dengan hukum nasional. Coba dibuka Undang-Undang Desa, dibuka Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dibuka Undang-Undang tentang HAM, dibuka Undang-Undang Dasar 45, dibuka Undang-Undang tentang ketentuan pokok agraria. Coba Anda buka itu, kaji. Ya, dibaca. Oke? Ya, jangan, pesan saya jangan selalu banyak tidur, tapi banyaklah membaca. Karena membaca itu merupakan jalan kalian untuk memperoleh kesuksesan. Oke? Ya, biar cuma berapa, kurang lebih 40 menit kita kuliah. Nanti mudah-mudahan kita bisa pertemuan secara offline ya, offline. Nanti kita bicarakan secara bersama. Dan insya Allah mudah-mudahan ini anakku sekalian memberikan manfaat untuk kita semua. Dan anak-anakku sekalian bisa sukses ya. Oke, nanti materi Ibu kirim di Rahmat, dikirim di grup. Oke, terima kasih. Ya, sampai di sini dulu ya, karena Ibu juga persiapan mau bimbingan mahasiswa. Terima kasih anakku sekalian. Tetap semangat, jaga diri, jaga kesehatan, dan banyak selalu membaca dan belajar. Terutama tadi regulasi yang disampaikan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.